Jadi gini, teman saya itu kuliah di luar negeri. Terus kemarin dia itu dapat project desain kecil-kecilan gitu. Terus dia itu bingung, Pak, gimana cara bayar pajaknya. Padahal uang saku besarnya ini sekarang masih dapat dari orang tua dia. Oh, oke. Dia sudah dapat penghasilan kecil-kecilan ya? Iya. Oke, kecil banget atau kecilnya lumayan? Lumayan sih Pak kalau di luar. Oke, nah kalau kecilnya lumayan, dia sudah punya NPWP belum? Masih belum Pak. Nah ini kalau gini mesti harus dicek ya. Jadi tergantung temanmu ya. By the way, kalau kerja di luar negeri sebagai freelance itu ya, sebagai pekerjaan kecil-kecilan, itu juga tergantung daripada pemberi kerjanya. Ada pemberi kerja yang langsung kenakan pajak, ada pemberi kerja juga yang nggak kenakan pajak ya. Kalau memang jumlahnya gede dan signifikan, maka saran saya temanmu harus pikirkan untuk mulai lapor di Indonesia. Tapi kalau jumlahnya kecil, ini saya nggak ngajarin gitu maksudnya yang gimana-gimana ya. Tapi kalau memang jumlahnya kecil, nggak signifikan ya, saya nggak tahu worth it nggak untuk dia harus balik dulu ke Indonesia. Dia buat NPWP, karena dia kan belum punya NPWP nih gitu ya. Terus dia pengen lapor, terus dia balik ke Indonesia dulu buat NPWP. Ya itu masih dipikirin gitu ya. Buat tiketnya pulang pergi berapa gitu ya. Nah ini juga harus dicek. Cuma yang paling penting, kalau seandainya memang penghasilan itu bisa dijadikan penghasilan jangka panjang ya, terutama penghasilan itu menjanjikan dari pekerjaan, dia punya pekerjaan gitu ya, terus ternyata jangka panjang bisa jalan terus dengan penghasilan tersebut, maka saran saya mungkin temanmu boleh pikirkan untuk mulai membuat NPWP dulu yang pertama ya. Buat NPWP dulu, terus dia mulai pikirkan untuk laporkan pajaknya ya. Nah meskipun dia punya penghasilan, bukan penghasilan ya, dia dapat uang jajan lah ya dari orang tua. Nah itu kan urusan orang tua, karena orang tua yang sudah laporkan dulu penghasilannya. Tapi kalau dia sudah punya penghasilan dari diri sendiri, maka dia harus wajib untuk melaporkan seharusnya ya. Cuma tadi dilihatin apakah penghasilannya cukup besar, berkelanjutan, dan cocok untuk dia laporkan secara jangka panjang, karena kondisinya kan dia harus memaintain terkait dengan pelaporannya tersebut. Kurang lebih itu sih yang harus dipikirkan. Oke deh Pak, makasih ya Pak. Sama-sama.